Oke, siap. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tentu saja kali ini kita akan membahas dari perspektif tata kota. Bagaimana kemudian penataan kota yang baik di wilayah yang berpotensi mengalami banjirop. Nah, saat ini sudah tergabung bersama kami pengamat tata kota, Bapak Nirwono. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Ade, apa kabar? Bapak, mungkin ini bisa dijelaskan, Pak, merespon juga dari tanggapan masyarakat yang tadi seperti saya sebutkan, ini dibilang banjirop terparah. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan penataan di Kota, wilayah pasti. Muara Angke ini? Ya, betul. Paling tidak saya mencatat ada 3 ya, menjadi catatan pertama. Kalau Jakarta itu kan selalu ada 3 jenis juga. Banjir kiriman, banjir lokal, nah sekarang banjir rob ya. Nah, kalau banjir rob ini posisinya selalu dekat daerah pesisir pantai. Nah, ini juga menjadi PR karena kalau ini tidak segera ditanggulangi, justru daerah-daerah pesisir pantai utara Jakarta ini akan lebih parah lagi ke depan ya. Apalagi kalau kita bicara isu soal perubahan iklim ya. Kenaikan air laut semakin tinggi, banjirop akan semakin terjadi. Nah, PR-nya menurut saya ada 3 ya yang harus jadi pertimbangan. Pertama, tentu pemerintah pusat kan sudah membuat NCID ya, yang tanggul raksasa atau giant wall yang rencananya akan diteruskan ya. Itu yang pertama. Nah, kedua, Pemprov DKI juga punya PR, yaitu apa, menata ulang kawasan pesisir seperti ini. Misalnya tadi kita bicara soal penataan pemukimannya bagaimana ya, kemudian jalur evakuasinya bagaimana ya. Artinya kita harus berani menuntaskan kawasan ini bebas dari banjir rob. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, nah kita tetap pesen nih, mumpung gubernur DKI-nya baru, nah kita berharap dengan adanya Mas Pram dan Badul ini, kita berharap penataan di pesisir pantai utara itu segera dilakukan penataan, dan paling tidak kita berharap dalam 5 tahun ke depan banjir rob di kawasan pesisir pantai utara dapat berkurang secara signifikan. Ya. Terus kemudian Pak, untuk wilayah yang memang sering kali terjadi seperti wilayah Muara Angke ini, kira-kira apa yang menjadi faktor utamanya dibandingkan wilayah-wilayah lain? Kan ini yang paling sering nih Pak terjadi banjirop. Apa ini Pak? Jadi yang pertama ini secara teknis kawasan pesisir pantai utara, terutama seperti di Muara Angke, ini kan posisinya di bawah permukaan air laut ya. Artinya sedikit hujan saja maupun terjadi banjirop maka akan berdampak signifikan ya. Lokasi kita ini sebenarnya tidak jauh dari laut juga kan, tetapi kita lihat bagaimana dampak air robnya ini semakin sering terjadi dan prosesnya semakin lama ya. Artinya kalau dulu mungkin cuma 1-2 hari, sekarang ini aja sudah masuk hari ke-4 ya. Artinya kalau ini tidak segera diantisipasi dengan isu perubahan iklim dan segala macam, bisa dipastikan banjirop akan semakin sering terjadi di daerah ini. Ujung-ujungnya apa? Daerah ini tidak lama lagi akan tenggelam ya secara permanen kalau tidak ada upaya dari pemerintah. Oleh karena itu yang tadi saya katakan, harus ada segera pembenahan di kawasan Muara Angke, terkait juga tentunya kawasan pesisir pantai utara, tidak hanya di Muara Angke. Dalam konteks ini adalah bagaimana mencegah banjir rob tidak terjadi lagi di kawasan pesisir pantai utara. Nih Pak, dalam langkah atau upaya mencegah banjirop itu terjadi, kira-kira skema seperti apa nih Pak penataan yang baik untuk wilayah di area Muara Angke ini? Saya bagi jadi 3 ya. Satu, bicara soal infrastrukturnya, teknisnya ya. Kalau infrastruktur teknisnya, maka tadi pemerintah pusat sudah punya program Giant Wall ya. Nah, tapi ini kan tentu juga harus diikuti juga dengan tugas dari pemerintah daerah, apa? Pemenahan kawasan pesisir pantai utara, tata ruangnya diatur lagi, Muara Angke juga dievaluasi kembali. Apakah sebagian wilayah pemukiman misalnya yang terdampak banjirop ini bisa direlokasi ke lokasi yang agak aman dari sini misalnya ya. Terus kemudian selain tentu penyediaan pompa sudah pasti ya, tetapi yang tidak kalah penting ke depannya kawasan pesisir pantai utara ini benar-benar dapat bebas dari banjir rob. Nah, ini mungkin yang kita harapkan dalam 5 tahun ke depan kita siaran di sini lagi, banjir robnya sudah nggak ada. Kira-kira gitu harapannya. Nah, ini Pak, ini kan tadi juga seperti yang dijelaskan oleh pihak BPBD terkait ini juga ada kaitannya dengan kontur tanah. Apakah kemudian ketika dilakukan penaikan tanah ini memungkinkan nggak untuk membuat banjirop ini terminimalisir? Ya. Yang tadi saya katakan, laporan dari BMKG, masukan dari teman-teman pada penanggulangan bencana daerah DKI, ini kan harusnya jadi masukan bagaimana untuk menata ulang kawasan pesisir tadi ya. Nah, kalau dalam konteks ini tentu konteks tata ruangnya harus ditinjau ulang. Apakah semua lokasi, apakah pemukiman di sini sudah benar-benar perlu direlokasi atau tidak misalnya. Kalau terdampak banjir rob secara terus-menerus tentu tidak menjadi hunian yang layak misalnya kan, tetapi perlu digeser misalnya. Nah, tentu kita juga berpikir bagaimana kawasan ini kalau nanti umpamanya tidak ada untuk pemukiman misalnya. Bisa jadi kalau tidak salah, kalau dari kita baca programnya Mas Pram ini kan ada program
Kalau pemerintah punya giant seawall, Mas Pram kan punya giant mangrove wall. Nah, kita berharap dengan kedua program antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI dapat bersinergi mengatasi banjirop secara secara berkelanjutan ke masa depan. Kira-kira itu catatannya. Nah, ini catatan dari pengamat tata kota. Nah, kemudian kita akan kembali lagi nih kepada mari Pak Yohan, boleh maju sedikit Pak Yohan. Nah, ini Pak, antisipasinya bagaimana kemudian warga ini bisa mengetahui, kalau tadi kan dalam percakapan kita sebelumnya Bapak sempat menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan BPBD seperti mengevakuasi dan lain sebagainya. Nah, apa Pak yang membuat warga ini cekatan lebih awal untuk mengetahui lebih dini bahwa akan terjadi banjir rob? Baik, lebih dini sekarang nih lebih banyak kan semua menggunakan yang namanya gadget ya. Jadi kita masuk dari situ, kita bisa diakses melalui website BPBD Jakarta Go ID, atau yang paling lebih hits sekarang itu pakai media sosial kan. Nah, di media sosial karena segmen umurnya banyak, maka kami masuk ke semua segmen nih. Kami punya Instagram, kami punya Facebook juga masih ada, kemudian X juga ada. Nah, kami sampaikan di situ dengan bahasa yang semaksimal mungkin bisa dipahami oleh masyarakat ya. Dalam hal ini dalam bentuk Instagram sederhana. Kadang-kadang kami bikin reels juga nih bagaimana how to gitu kan untuk mitigasi banjir ya, apa yang harus disiapkan, termasuk juga kami mengungkapkan tentang perlunya setiap rumah atau setiap kepala keluarga ya Pak Nir ya. Ini butuh yang namanya tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana itu yang isinya kebutuhan dasar ya untuk satu keluarga. Di situ ada pakaian, ada makanan ringan. Dan kalau memang ada dokumen-dokumen penting baiknya ditaruh di situ. Atau minimal kopiannya lah ya. Jadi kalau terjadi tenggelam atau apa, ini masih bisa menyelamatkan diri lah yang hal-hal yang penting itu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan tentunya ini kawan-kawan kami juga di BPBD Jakarta Utara ya. Kami ini ada di seluruh kelurahan, kami punya PIC, salah satunya Mas Jidan ya, ini komandan peletonnya. Ini kita berkoordinasi terus. Tadi pagi juga dari Babinsa juga sudah datang, sudah koordinasi, sudah keliling, sudah ngecek juga wilayah-wilayah mana saja yang memang terindikasi akan terjadi rob ya. Jadi sebetulnya kekuatan warga juga sudah lumayan nih karena sudah sering terjadi, dan kami bantu dengan kami turun ke lapangan dan juga dengan informasi tadi yang kami sampaikan, dan tentunya koordinasi dengan aparat setempat ya, dalam hal ini kelurahan, di sini Kelurahan Pluit masuknya ya. Kami terus BPBD itu sering berinteraksi dengan lurah dan jajaran aparatnya ya. Kami menanyakan apa yang harus disiapkan, apakah perlu pengungsian ataupun berapa banyak bantuan yang harus dikerahkan gitu. Namun demikian apapun yang kita lakukan nih, satu kata terakhir dari saya adalah bahwa bencana itu tidak bisa dihadapi sendiri ya oleh pemerintah. Harus pentahelik, harus semua pihak yang terkait harus saling bahu-membahu mengatasi bencana. Siap, terima kasih banyak Pak Yohan dan juga Pak Nirwono atas penjelasannya pada pagi hari ini. Ya pemirsa, kebetulan banjir di wilayah Muara Angke ini semakin tinggi nih. Kebetulan kaki saya juga udah terendam banjir nih pemirsa, bersama dengan narsum-narsum saya.